Kalau di Indonesia mau beli nasi saja butuh uang puluhan ribu. Kalau di Malaysia puluhan ribu ringgit itu sudah puluhan juta Mbak kalau dirupiahkan. Mbak Feni, saya mau bertanya ya. Sebab pamannya itu kan merantau di Malaysia ya kan. Jadi saya dengan Mbak Feni ini, kalau Mbak Feni manggil saya itu paman. Saya kan lama merantau di Malaysia. Di sini tuh ada yang jual nasi ambeng nggak Mbak? Nggak ada yang jual nasi ambeng. Adanya saat hajatan atau kenduri. Ternyata di Jawa sahabatku semua, meskipun asal usul nasi ambeng itu dari Jawa, tapi di sini itu tidak ada yang jual nasi ambeng Mbak ya. Oh, beda Mbak dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia Mbak Feni, saya ceritain ya. Mbak Feni nggak semangat sih. Saya ceritain ya Mbak. Di Malaysia itu ada yang jual nasi ambeng. Jadi misal kata kita teringin nak makan nasi ambeng, itu bisa beli di kedai. Bahkan jadi makanan yang favorit lah. Jadi makanan populer juga. Tapi di Jawa sendiri nasi ambeng hanya bisa dijumpai saat orang hajatan atau kenduri ya. Dan kali ini Bang Toha juga mau pergi ke warung nasi Padang. Mbak Feni mau beli apa? Beli nasi Padang atau tidak? Enggak mau? Enggak suka. Jadi Bang Toha bawa uang 50.000 untuk beli nasi Padang. Memang kalau di Indonesia, misal kata kita nak ingin beli nasi, harus bawa uang puluhan ribu Mbak ya. Tapi puluhan ribu di sini bukan nilainya terus banyak, enggak sahabatku semua. Kalau diringgitkan jadi sedikit Mbak ya. Hari ini belum bisa berbagi sahabatku semua karena cuacanya kurang bagus Mbak ya. Jadi menunggu cuaca bagus. Hari Jumat ya. Memang cocoknya hari Jumat Mbak. Jumat berkah. Alhamdulillah kemarin sudah ada yang memborong es tehnya Bang Toha daripada negeri Terengganu Mbak. Nanti insya Allah ada rezeki kita pergi ke Terengganu Mbak ya. Tahu nggak Mbak? Saya ingin bercerita kepada Mbak Feni juga. Negeri Terengganu itu Mbak terkenal dengan kerupuk lekornya. Di sini nggak ada ya kerupuk lekor. Nasi dagangnya Mbak. Tahu nggak nasi dagang? Nggak tahu. Nasi beras pulut dicampur dengan beras wangi. Oh rasanya Mbak enak sekali. Kalau dikasih dengan kuah gulai tongkol, tahu gulai tongkol? Nggak tahu juga. Waduh, kalau di Jawa itu memang di kampung itu jarang yang jual makanan seperti itu Mbak ya. Adanya ya nasi pecel, nasi uduk itu saja sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Masih seperti biasa di edisi kali ini Bang Toha masih berada di kampung halaman. Kemarin banyak sahabat-sahabat yang mendoakan istrinya Bang Toha, Bang, mudah-mudahan istrinya cepat sembuh, istrinya semoga membaik. Alhamdulillah untuk sekarang kondisinya istrinya Bang Toha sudah sembuh, alhamdulillah membaik. Jadi terima kasih untuk doa-doanya kawan-kawanku daripada Malaysia ataupun daripada Indonesia. Ada salah satu komen kawan daripada Indonesia yang dimana berkomentar, Bang, kalau mobil di sana itu murah atau mahal di Malaysia. Jadi sahabat-sahabatku semua, bicara tentang mobil di Malaysia itu sangat murah ya, apalagi kalau mobil nasional. Apalagi kalau mobil nasional Proton dan juga Pro 2 yang dimana harganya lebih terjangkau. Beda dengan di Indonesia sahabatku semua, yang dimana misal kata kita teringin nak beli mobil, itu memang butuh uang banyak. Makanya Bang Toha tidak beli mobil karena belum mampu. Apalagi kalau cuma sekedar kerja di rumah, hanya jualan es teh. Untuk beli mobil berat atau tidak Mbak Feni? Enggak. Jualan es teh untuk beli mobil berat atau tidak? Berat. Berat ya? Iya, berat sekali. Berat sekali ya? Kok bisa-bisanya katanya Mbak Feni jualan es teh beli mobil berat atau tidak? Enggak. Untungnya berapa Mbak? Apalagi kalau musim hujan seperti ini ya kan? Musim hujan seperti ini lakunya sedikit. Laku berapa tong Mbak? 1 tong saja. Maaf sahabatku semua, kontennya mungkin hanya sembang-sembang, cerita-cerita saja ya. Ya karena untuk saat ini istrinya Bang Toha itu juga belum sehat, betul-betul sehat ya. Jadi masih butuh perawatan, Bang Toha menemani. Insya Allah nanti kalau istrinya Bang Toha sudah sehat, Bang Toha juga akan mungkin buat konten ke luar kota. Banyak sahabat-sahabat yang berkomentar, Bang, sekali-kali pergi ke Jakarta, sekali-kali pergi ke Surabaya, naik kereta api. Insya Allah nanti Bang Toha akan naik kereta api ke Jakarta mungkin, ataupun ke Surabaya.
Kalau ke Surabaya, Bang Toha punya teman, yaitu Mas Kapten Ivanovic, yang dimana mungkin saya akan jalan-jalan ke Surabaya, cari makanan khas Malaysia. Kalau ke Surabaya itu ada sahabatku semua, makanan khas Malaysia. Kayaknya kalau ajak Mbak Feni, enak. Mbak, mau ke Surabaya enggak? Mau. Mabuk apa enggak? Enggak. Yang bener. Udah pernah. Eh? Udah pernah. Udah pernah ke Surabaya? Iya. Kemana? Sunan Ampel. Ke Sunan Ampel. Oh, berarti Mbak Feni kalau ke Surabaya itu ziarah ke makam Sunan Ampel. Iya. Selain Sunan Ampel? Saya kan di Jakarta. Oh, jadi waktu sekolah dulu ziarah ke makam Sunan Ampel. Iya. Mau nggak kita jalan-jalan ke Surabaya ke kotanya cari makan? Sedap-sedap. Mau ya? Mabuk enggak? Enggak. Saya itu kalau ajak Mbak Feni takut sahabatku semua. Takut apa? Takut mabuk di perjalanan. Padahal Mbak Feni ini juga penasaran dengan roti cane. Kalau kita online roti cane itu ada nggak Mbak ya? Ada tapi tidak sama. Ada tapi tidak sama. Iya. Apakah kita perlu coba online roti cane? Jangan. Takut nggak enak ya? Iya. Jadi sebenarnya kita orang ini juga teringin makan roti cane sahabatku semua sama Mbak Feni di kedai yang originalnya dibuat secara langsung. Kalau di Surabaya ada, tapi kalau di sini nggak ada sahabatku semua. Oke. Kok lama-lama sembang nanti Bang Toha tidak jadi beli nasi padang padahal di rumah sudah ditunggu sang istri. Dan hari ini Bang Toha bawa uang Rp50.000. Ini mata uang yang 5.000 sahabatku semua, tapi kalau digabungkan jadi Rp50.000. Rp5.000 ini kalau ringgit sekitar Rp1.40. Jom Bang Toha mau pergi ke Pekan untuk beli nasi padang. Jadi meskipun berada di Jawa, kalau untuk nasi padang itu banyak yang dijual. Tapi sayangnya justru di sini nasi ambeng tidak dijual. Aneh memang, aneh dan sungguh sangat aneh. Tapi kalau di Malaysia nasi ambeng justru menjadi salah satu makanan favorit. Kalau di kampungnya Bang Toha, rata-rata yang ada di jalan raya itu lori-lori truk sahabatku semua. Ada mobil cuma 1, 2, 3. Di sini mobilnya itu rata-rata mobil Avanza. Jadi mobil yang bisa muat keluarga banyak. Jarang sekali mobil yang kecil-kecil ya. Oke, kita menuju ke Pekan. Di sini ada es Ipin Upin loh. Itu orang jualan es Ipin Upin. Jadi Ipin Upin di sini tuh memang sangat begitu terkenal ya sahabatku semua. Karena daerahnya Bang Toha ini merupakan salah satu daerah pegunungan yang dimana banyak bebatuan. Diambil daripada gunung untuk dijadikan bahan-bahan seperti semen ataupun untuk dijadikan batu kecil-kecil yang biasanya untuk bahan bangunan rumah bertingkat-tingkat. Ini ada jualan sate, ayam geprek, kalau untuk pekan di kampung istrinya Bang Toha ini memang agak sepi sahabatku semua, jadi kurang lengkap. Kalau di pekan kampungnya Bang Toha cukup lumayan ramai. Biasanya kalau di perkampungan Malaysia, misal kata kita teringin nak masak, kok teringin nak masak sih? Biasanya kalau di perkampungan Malaysia, misal kata kita teringin nak makan sup yang berkuah, itu kan mudah dicari. Misal kata sup daging, sup tulang, sup ekor. Tapi kalau di sini nggak ada sahabatku semua. Di sini kebanyakan yang jualan bakso, mie ayam, martabak. Kalau di Malaysia murtabak, martabak di sini juga agak beda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia kan ada kuahnya ya, tapi kalau di sini cuman sos sambal aja. Di kedai bakso. Seperti ini mobilnya, kebanyakan rata-rata mobil Avanza. Kita langsung menuju ke Pekan sahabatku semua. Oh iya, di sini saya juga ingin memberikan informasi yang dimana
lori-lori truk itu naik di atas pegunungan sahabatku semua, yang dimana daerah di sini kiri kanan pegunungan. Bang Toha coba berhenti sebentar. Nah, di pegunungan itulah banyak batunya, banyak pasirnya. Jadi diambil turun ke bawah, nanti akan dikirim ke daerah-daerah lain. Rumput-rumput seperti ini kalau di Malaysia dibersihkan ya, jadi jalan rayanya itu rapi bersih. Tapi kalau di sini justru rumput seperti ini adalah tanaman. Ada yang punya sahabatku semua. Kalau di Malaysia kan tidak ada yang mau ambil, bahkan sampai tinggi-tinggi. Biasanya petugas kebersihan yang membersihkan. Tapi kalau di sini justru beda jauh. Rumput seperti ini ada yang punya. Salah satu transportasi yang dimana kalau di Malaysia nggak ada, tapi di Indonesia normal. Motor roda 3 menjadi salah satu transportasi yang biasanya untuk pergi ke pasar, menghantar barang. Untuk saat ini di Indonesia tengah musim hujan sahabatku semua, yang dimana hampir 1, 2, 3 hari hujan terus menerus. Jadi berhenti 1 hari, besok hujan lagi. Ada juga yang punya mobil bagus seperti ini, cuma jarang-jarang sahabatku semua. Bisa dihitung lah, misal kata satu kampung yang punya mobil berapa. Kalau di Malaysia kebanyakan kan mobil semua. Di sini punya mobil seperti ini saja dikasih tutup sahabatku semua. Ini udah bagus kalau di kampung. Dan satu hal lagi, bensin juga dijual secara eceran. Jadi ada Pertamini atau stasiun minyak mini diperbolehkan. Sebab di sini stasiun minyaknya itu jaraknya jauh sangat loh. Jadi boleh dibilang kekurangan stasiun minyak mini. Kekurangan stasiun minyak mini, sorry. Kekurangan stasiun minyak. Jadi tak apa ya sahabatku semua, Bang Toha jalan-jalan sambil sembang-sembang sore. Ya sahabat-sahabatku juga bisa melihat suasana sore di perkampungannya Bang Toha seperti apa. Kalau untuk di kampung di sini itu tidak ada tamannya sahabatku semua, yang dimana seperti di Malaysia ya. Kalau di Malaysia kan ada tamannya, ada fasilitas untuk bermain anak-anak, pedagang bakso keliling. Kalau sore hari biasanya akan memulai aktivitasnya. Kalau di sini disebut pentol bakso. Jadi biasanya kalau keliling kampung itu pentol bakso cakap seperti itu. Kalau di Malaysia belum ada ya penjual bakso secara keliling. Kalau kira-kira di Malaysia ada penjual bakso keliling itu diperbolehkan atau tidak sih sahabatku semua? Coba untuk sahabat-sahabat daripada Malaysia tulis di kolom komentar. Misal kata warga Malaysia kemudian jual bakso secara keliling, diperbolehkan nggak kira-kira? Nah di sini rata-rata seperti ini mobilnya sahabatku semua, mobil-mobil besar, mobil industri. Jadi mobil pengangkut semen. Ini anginnya agak kencang sahabatku semua. Oke sahabat-sahabatku semua, karena cuacanya mendung, jadi Bang Toha skip dulu videonya ya. Nanti kalau sudah sampai di Pekan, Bang Toha akan lanjutkan. Para bapak dan ibu yang tengah mencari rumput. Jadi di sini itu kalau yang sore pakcik tengah cari rumput ya. Ini juga ada pakcik-pakcik yang tengah cari tumbuhan untuk kambingnya. Kalau di Malaysia dibersihkan oleh petugas kebersihan, kalau di sini rumputnya diambil oleh warga sekitar untuk dijadikan makanan ternak. Kalau sudah petani semai padi seperti ini, tandanya musim penghujan telah datang. Dan sawah-sawah pun juga sudah berair sahabatku semua. Jadi biasanya disemai terlebih dahulu dalam waktu 1 bulan, nanti akan ditanam. Dan cocok tanam padi di sini masih menggunakan cara tradisional, jadi tanpa alat modern.
Dan akhirnya sampai juga di masakan Padang. Meskipun berada di Pekan, ada juga masakan Padang di sini. Untuk harganya dari mulai Rp18.000, Rp15.000, Rp10.000. Untuk harga minumannya Rp3.000. Tepat di sebelahnya masjid yang ada di Pekan, kampungnya Bang Toha. Masjid yang dibangun dari tahun 2000-an dan sekarang sudah terbangun megah. Sudah sampai di warung nasi Padangnya, sahabat-sahabat semua. Di sini jualannya harganya mulai dari Rp15.000 sampai Rp18.000. Jadi kalau nasi di Indonesia rata-rata satu porsi itu memang belasan ribu. Beda dengan di Malaysia, yaitu mana biasanya RM10, RM8. Dan kali ini Bang Toha bungkus 2 bungkus saja. Kalau warung di kampung jarang yang makan di tempat, sahabatku semua. Biasanya rata-rata kalau petang seperti ini atau sore seperti ini, rata-rata dibungkus. Jadi dimakan di rumah. Untuk lauknya ada daging rendang, ada ayam, dan di sana juga ada rocket chicken yang kemarin Bang Toha juga pernah makan di situ ya. Di sini Bang Toha coba nasi Padang, harganya cukup lumayan murah meriah. Cukup Rp30.000 saja sudah dapat nasi 2 bungkus. Tapi kalau kita tinggal di kota ya tidak dapat, sahabat semua. Karena kita tinggal di kampung, jadi harga nasi di sini rata-rata Rp15.000. Rp15.000 sudah dapat nasi Padang. Buat kawan-kawan daripada Malaysia yang kemarin bertanya, Bang, apakah ada yang jual tongkes besar kalau di kampungnya Bang Toha? Nggak ada, sahabatku semua. Dan ini Bang Toha pun berada di Pekan. Jadi rata-rata jual tongkesnya di sini itu kecil sangat ya, 3 kiloan. Kita pelan-pelan karena yang naik motor di sini itu laju-laju, sahabatku semua. Jadi beda dengan di Malaysia ya, dimana untuk yang naik kendaraan itu tidak terlalu terburu-buru. Kalau di sini kadang-kadang tiba-tiba kendaraan itu lalu di depan kita. Dan biasanya kalau sore hari seperti ini motor penuh di jalan raya. Di sini rata-rata jualannya menggunakan gerobak semua, sahabatku. Dan ini dia penampakan nasi Rp15.000 nasi Padang. Dagingnya 1 ketul. Ada sayur nangka muda, ada daun ubi, sambal hijau. Ya cukup lumayan murah, sahabatku semua. Rp15.000 itu kalau ringgit Malaysia sekitar 4 ringgitan lah. Seperti inilah nuansa di kampung Indonesia kalau sore hari, sahabatku semua. Yang dimana kalau di kampung Indonesia, kalau suasana sore hari seperti ini, kita bisa melihat pemandangan di antara gunung-gunung, kemudian sawah padinya. Jadi sebagian di sini sawah padinya sudah ada yang dipanen, sebagian lagi masih belum dipanen. Dan di sana sampai dipasang jaring ya, supaya burung itu tidak bisa makannya. Sebab kalau tidak dipasang jaring, nanti ujung-ujungnya burung makan padi semuanya dan petani tidak panen. Dan di sini airnya begitu cukup lumayan mengalir, sahabat semua. Bang Toha akan tunjukkan ya nuansa perkampungannya Bang Toha saat sore hari. Jadi ini dekat saja sebelah rumah. Cuma Bang Toha itu jarang sekali nge-vlog di area persawahan. Kemarin ada juga sahabat-sahabat yang mengatakan, Bang, ditunggu videonya masak nasi lemak di persawahan bersama budak-budak kecil kemarin. Budak-budak kecil kemarin itu sedang sekolah di pondok pesantren, sahabat semua. Jadi kalau Bang Toha nge-vlog biasanya hanya waktu cuti saja. Seperti ini, sahabat-sahabatku semua, suasana kampung di Indonesia ketika sore hari. Jadi mungkin untuk sahabat-sahabatku yang di perantauan di Malaysia, barangkali ada menonton videonya Bang Toha. Semoga video ini juga bisa menjadi pengobat rindu kalian yang belum balik kampung. Tapi yang masih berada di Malaysia, gunakan kesempatan kalian sebaik-baik mungkin. Kumpul uang, syukur-syukur bisa beli sawah di tepi jalan seperti ini. Jadi kalau merantau, usahakan jangan sampai pulang tidak punya apa-apa, sahabatku semua. Usahakan punya cita-cita, biar nanti kalau pulang di kampung bisa punya usaha ataupun punya
sawah seperti ini. Di sini kalau padi selepas dipanen biasanya akan tumbuh lagi, dan nanti juga akan ada padinya lagi. Biasanya dinamakan padi singgang, dan rasa nasi daripada padi singgang itu enak sahabatku semua. Di kampungnya Bang Toha musim hujan, jadi sawah-sawah di sini sudah ada airnya. Kalau sudah musim penghujan seperti ini, biasanya para petani akan segera cepat-cepat mengelola sawahnya ya, untuk ditanami padi lagi. Dan di sini Bang Toha akan melihatkan persemaian padi. Jadi sistem tanam padinya di sini itu beda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia kan langsung ditanam ya, tapi kalau di sini disemai dulu sampai 1 bulan lebih. Nanti kalau sudah tumbuh agak tinggi baru ditanam. Biasanya yang menanam adalah ibu-ibu. Ini baru disemai. Ini mungkin umur sekitar 1 mingguan. Dan di sini dikasih tutup jaring biar tidak dimakan burung. Ada juga rumah yang cukup sangat mewah sahabatku semua, punya mobil, rumahnya tingkat. Jadi kalau di Indonesia itu yang kaya-kaya, yang tidak punya, ya tidak punya seperti itu sahabatku semua. Dan di depan sini ada persemaian padi yang dimana sudah cukup lumayan umurnya, agak sekitar 3 mingguan ini sahabatku semua. Jadi prosesnya itu disemai dulu. Nanti yang cocok tanam itu ibu-ibu. Kalau di Malaysia langsung ditanamkan, jadi prosesnya cepat. Tapi kalau di sini memang caranya seperti itu ya, menggunakan cara tradisional. Ada juga yang gagal panen. Kalau yang seperti ini gagal panen sahabatku semua. Biasanya ini hanya untuk makanan sapi atau makanan lembu saja ya. Jadi tidak semuanya kalau bercocok tanam menjadi petani langsung bisa panen. Tidak semuanya. Bahkan kita punya sawah kecil ini saja sudah butuh modal berjuta-juta ini. Ini jaringnya saja menghabiskan jutaan rupiah ini, karena cukup sangat luas. Kemarin Bang Toha beli jaring tidak begitu banyak, itu pun menghabiskan uang sekitar 600 ribuan. Apalagi ini cukup luas. Dulu cita-citanya Bang Toha merantau di Malaysia juga ingin punya sawah di tepi jalan seperti ini. Tapi harga sawah di tepi jalan seperti ini harganya itu mencapai 200 juta. Bisa dapat mobil mewah seperti mobil yang ada di sana sahabatku semua. Oh ya, pertanyaan sahabatku daripada Indonesia belum saya jawab. Rata-rata harga mobil nasional di Malaysia yang second, kalau kita punya uang 60 juta, 50 juta itu udah dapat bagus mas, sudah cocok untuk keluarga. Tapi kalau di sini misal kata kita punya uang segitu, dapat sih dapat, cuma ya mobilnya agak kurang bagus dan biasanya sering servis sahabatku semua. Oke, untuk sahabat-sahabatku semua, mungkin videonya hanya sembang-sembang memperlihatkan suasana area persawahan yang ada di kampungnya Bang Toha. Tapi ini bukan sawahnya Bang Toha ya. Kalau Bang Toha punya sawah seperti ini sudah jadi juragan. Jadi kalau di kampung misal kata kita punya sawah banyak, itu dipanggil Pak Juragan, karena punya sawah ladang yang cukup luas. Harganya kalau dijual itu juga mencapai ratusan juta bahkan miliaran. Kalau untuk tepi jalan seperti ini, satu petak ini bisa sekitar 300-an juta atau hampir sekitar 80.000 ringgit Malaysia. Oke sahabat-sahabatku semua, semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua.
inilah suasana perkampungan yang ada di Indonesia. Dan untuk harga makanannya memang juga terbilang cukup murah. Tapi kalau kita tinggal di kampung, kalau tinggal di kota ya sama saja sahabatku semua. Untuk harga beras di sini berapa Bang? Harga beras di sini juga masih cukup lumayan mahal. Harga beras di sini kalau untuk yang padi bagus sekitar Rp15.000, Rp16.000. Ya sama lah seperti di Malaysia juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.